pemirsa di rumah, apa kabar? Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu di hari Sabtu di acara yang memang membahas mengenai finansial, di mana lagi kalau bukan di Duit. Karena nggak ada penonton, jadi kami tepuk tangan sendiri, ya. Kan physical distancing, Betul. ya, social distancing, ya. Tapi ngelihat Tike ya, bisa gini nggak coba? Dua-duanya. Nah. Oh, aku rindu. Aku Lucky Reza atau Farida Harja? Lucky Reza dong. Aduh, Tike kangen banget sama orang tuaku. Ya iyalah, ini kan kita udah hampir 2 bulan atau 2 bulan hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan nggak ada pulang ke Bandung karena memang mengikuti anjuran pemerintah. Ya kalau kemarin oke lah nggak pulang. Ini mau mudik, nggak mudik. Aku kangen sekali sama orang tuaku. Ya. Sungkem ya harusnya. Iya betul. Ya, Adik-adikku, keponakanku, bahkan ada keponakanku yang tiba-tiba udah gede aja gitu. Iya. Karena setahun terakhir memang agak lagi susah pulang ke Bandung gitu kan. Tiba-tiba udah, hah kamu udah mau ulang tahun lagi gitu. Ya tapi Sedih. nggak apa-apa tahun ini nggak mudik. Yang penting kita bisa tetap sehat Iya dan sih. tetap asik karena mungkin kitanya sih sehat, tapi kan kalau kita ketemu orang tua kita itu kan punya resiko lebih besar terkena paparan virus COVID-19 ini. Walaupun kita tetap di Jakarta, nggak pada mudik, tapi bisa tetap asik kok. Esensi Lebaran, esensi silaturahminya itu masih bisa tetap terjaga Ya, gitu. jadi meskipun raga saya ada di Jakarta, tapi hatiku ada 2. Ada di Bandung dan juga ada di Garut. Iya. My homeland. Iya Wah. betul. Tapi meskipun sekarang nggak mudik nih tahun ini, tapi kemarin-kemarin mudik dong. Iya dong, selalu. Kakak andalan mau kasih game pernah enggak Oke. namanya. Oh, Oke, pernah enggak Teh Ronald, Kang Ronald atau Teh Tike maksudnya, pernah enggak mudik nginepnya di jalan? Belum pernah. belum pernah. Meskipun panjang itu. Karena sepanjang-panjangnya mudik, itu jaraknya hanya Bandung Garut, hanya 65 kilo. Jadi sampai nginep di jalan sih enggak. Aku pernah. Gitu loh. Waktu itu Idul Adha tapi bukan Idul Fitri. Macet sekali. Jadi dari Jakarta sore nyampe ke Bandung itu sore lagi. Hampir 24 jam saking macetnya. Jadi karena capean akhirnya istirahat di jalan. Oke, pernah enggak mudik over budget? Sering kayaknya ya. Oh sering? Ya maksudnya kan waktu itu kan belum belajar perencanaan keuangan. Jadi kalau mudik biasanya suka over budget karena suka ada biaya-biaya tidak terduga aja. Aku sih kalau mudik nggak over budget, tapi overweight. Masakan kampung halaman kan nikmat. Iya, Nggak. Aku aman kalau soal Pasti keuangan. bawa rangginang ya kalau begitu pulangnya ya. Dodol, ladu, waduh makanan. Oh iya. Burayot. Aduh, nikmat ya Allah. Tahun ini nggak bisa dinikmatin, sedih sekali saya. Oke, satu lagi nih. Pernah nggak ikut mudik gratis? Nge-MC-nya iya. Iya pernah. Nge-MC mudik gratis sering. Belum pernah Tapi ikut nge-MC mudik gratis. tapi ikutan mudik gratis enggak karena masih ada yang lebih membutuhkan Nah, untuk iya, mudik itu dia. gratis daripada kami. Betul. Saya pernah mudik gratis. Iya. Dibayarin orang tua. Eh, Sayanya gratis. Oh iya pasti. Waktu itu saya juga ditawarin pernah mudik tapi nggak saya ambil. Karena? Ke Semarang. Oh kan Bapak nggak pulang ke Ngapain saya ke Semarang? Semarang? Keluarga saya kan di Bandung Iya, betul. dan di Garut. Tapi kasihan nih bintang tamu kita juga hari ini ya. Selain kita anggurin dia juga nggak mudik tahun ini. Kakak angkatan kita, saya satu sekolah sama beliau SMA, sama-sama dari Bandung, ada Kang Arman Maulana. Kang Arman. Arman. Kang Arman juga kita sebagai dunia hiburan ini tidak ada pemasukan ya Kang ya. Waduh, gimana nih Kang Arman nih? Iya, Tuh kan kasihan dia tuh nggak ada pemasukan. Padahal biasanya bulan Ramadan itu Gigi tur tuh, ngabuburit tur ya Kang ya? iya. Iya tuh lihat. Ya ada sih, ada show konser di rumah aja gitu ya. Berapa ya? Ada 2-3 titik lah, 2-3 titik gitu ya. Di com.com gitu. Cuma memang sih kan kalau kita mau jujur secara bayaran uangnya pasti kan aman. Beda, betul, iya betul, betul betul. betul betul. Ya. Tapi kalau kita tuh lebih mikir sebenarnya gini, insya Allah lah kalau kita mungkin tabungan dan sebagainya. Iya. Kalau kita mikir justru kepada para kru Iya betul kita, betul gitu. ya. Betul. Kang. Tidak bisa ikut sertakan dan kita kan masih rumah gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Nggak jauh beda ceritanya sebetulnya. Iya. Ya karena sebagai entertainer ya dampaknya sangat besar si Betul. COVID-19 ini. Jadi
rasanya ingin memeluk Teh Dewi gue tuh kalau lagi. Jangan dong, biar saya yang memeluk Kang Arman. Saling menyemangati gitu loh maksudnya. Yang harus kita peluk itu nanti nih Kang Arman juga bisa ikut ngobrol sama narasumber yang akan kita tanya-tanya di segmen berikutnya. Ya, jadi nanti bakal ada Ibu Novita Rumngangun ya, Director and Chief Marketing Officer dari Manulife Indonesia. Kita akan ngobrol bagaimana caranya tidak mudik tapi tetap asyik. Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Dui. Nah sekarang tuh karena diam di rumah, terus aja beli online. Dipersembahkan oleh Karena nggak ada yang tepuk tangan, jadi kami tepuk tangan sendiri ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kami masih menerapkan physical distancing dan juga social distancing. Cuman gara-garanya aku kan nggak pulang ke Bandung gitu loh. Iya, memang kan Rindu banget sama orang tuaku, sama adik-adikku, keponakanku. Lebaran kali ini memang agak berbeda dari lebaran sebelumnya karena kita tidak boleh mudik. Iya. Begitu. Oke, berbicara mengenai mudik ya, mengenai mudik yang tahun ini kayaknya kita tidak melakukan. Dilihat dari sisi finansialnya ya. Sekarang kita akan tersambung juga dengan hubungan via Skype. Ada Director and Chief Marketing Officer dari Manulife Indonesia, Ibu Novita Rumngangun. Hai Ibu Nona! Apa kabar Bu? Hai Bu Nona. Udah lama banget gak ketemu sama Bu Nona. Akhirnya kita ketemu muka tapi lewat udara, lewat Skype. Sehat Bu? Benar. Alhamdulillah sehat. Gimana Tika Ronald? Sehat Amin, juga sehat. Bu. Karena kita ngebayangin banget kan Bu Nona ini adalah salah satu orang tersibuk di Indonesia. Betul. Ya. Daripada di Indonesia-nya seringannya pergi ke luar negeri kalau Bu Nona ya. Jadi Sekarang makanya diam kebayang. saja di rumah. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi mengenai nggak mudik tapi tetap asik. Ini katanya kakak andalan punya list kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan saat kita menunda mudik di tahun ini. Apa Silakan tuh? Kak Andalan. Betul sekali. Ini seperti yang tadi Kang Ronald bilang, tergantung point of view kita di dalam melihat suatu masalah. Kalau kita point of view-nya positif, kita bisa melihat hal-hal baik yang terjadi pada saat ini. Seperti kalau nggak mudik, kita akan lebih hemat ongkos. Betul. Ya, nggak kemana-mana kok. Nggak kemana-mana, kita akan bisa memakai untuk pos-pos yang lain. Dan yang kedua, THR akan terjaga. Yang aku seperti bilang tadi. Kalau dapat Dapat THR. Tapi apapun yang terjadi, kita akan masih tetap lebih berhemat daripada kita mengeluarkannya untuk mudik. Betul, betul. Betul. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjaga keluarga di kampung halaman supaya tetap sehat. Iya, memutus mata rantai COVID-19 itu sih sebetulnya ya. Betul. Kenapa kita tuh nggak boleh atau dihimbau untuk dilarang mudik dulu gitu. Iya, jadi kita tidak menjadi orang yang selfish atau egois, tapi kita bisa memikirkan kesehatan keluarga-keluarga kita di kampung dengan kita tidak datang ke kampung. Iya, Oke. betul. Itu tadi mungkin beberapa kelebihan dari tidak mudik ya di masa pandemi begini. Iya. Ya, cuman penasaran nih, sebelum nanti kita ngobrol lebih dalam lagi sama Bu Nona ya. Kang Arman, karena nggak mudik juga kan kita sebagai sama-sama orang Bandung gitu kan ya. Ini gara-gara banyak berdiam di rumah, pos-pos pengeluaran jadi membengkak sama aja atau malah berkurang? Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Lah gimana? Gimana dong? Jawab tuh harus jangan setengah-setengah nih. Nggak Kang kemana-mana Arman. tapi tetap beli sepatu jangan-jangan nih si Kang Arman nih. Enggak. Oh enggak? Maksudnya Maksudnya gimana? tuh gini, terutama anak. Oh iya. Nah, anak kan sekarang kan diam terus di rumah nih. Ya. Ya. Nah biasanya kalau waktu kemarin sebelum COVID-19 ini kan ya dia pergi, tapi biasanya pergi tuh dia sama teman-temannya cuman jalan-jalan doang gitu. Ke mall pun dia cuman ya paling makan doang atau jajan apa gitu ya. Nah sekarang tuh karena diam di rumah, terus aja beli online. Agak susah melawan keinginan antara Teh Dewi sama Naja kayaknya ya. Iya. Lawan susah nih, udah ya boleh aja lah gitu ya. Nah kalau dari Bu Nona sendiri gimana nih Bu tipsnya supaya kita tidak mudik tapi tetap asik? Iya, asik Oh, biasa iya. asik. Tidak mudik tapi tetap asik tapi silaturahmi tetap Tetap terjaga. terjaga. Nah gimana tuh Bu? Benar. Jadi gini, intinya adalah kan sebenarnya silaturahim. Nah silaturahim itu kan bisa kita lakukan lewat teknologi yang seperti sekarang.
Kalau dulu memang iya, kalau dulu memang jauh di mata, dekat di hati katanya. Kalau sekarang dekat di mata, dekat di hati juga. Artinya kita bisa bertatap-tatapan, kita bisa ngobrol, kita bisa benar-benar melepas rindu. Kalau memang mau seperti yang normal, nanti dulu. Karena memang keadaannya tidak seperti biasa. Jadi ini sebenarnya masalah kita menyikapinya dengan positif. Pada saat kita menyikapinya dengan positif dan kita memang memutuskan untuk bahagia, maka kita akan berbahagia. Iya, jadi jangan sampai virus ini menggerogoti kesehatan dan keuangan. Ya, jadi harus sehat jiwa dan raga dan juga sehat secara finansial. Jadi kita bisa tetap mudik, bisa tetap tidak mudik tapi tetap asik. Itu adalah pembahasan kita untuk kali ini ya. Betul. Iya, makanya jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Tetap di Duit. Ini masalah jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang kan, gitu loh. Itu kan yang mesti dijaga kan sebenarnya itu. Dipersembahkan oleh pemirsa. Aduh, belum terbiasa tepuk tangan sendiri, biasa ada penonton. Ada kan lagunya tepuk sendiri. Itu kayak Caca Handika. Ngomong sendiri, tepuk tangan sendiri ya. Iya. Kita kembali lagi di Duit. Tidak mudik tetap asik, bisa. Betul, karena kan ini memang sudah peraturan dari pemerintah ya, semenjak tanggal 20 April kemarin kita itu tidak diperkenankan untuk mudik ya. Iya. Gitu, jadinya memang tidak bisa pulang dulu, ketemu Betul. sama orang tua, sama sanak saudara. Bukan gitu. hanya dihimbau, tapi udah ada sanksi hukumnya sekarang itu ya. Nah, ini yang menarik sih sebetulnya tadi Bu Dona, ada perspektif perencanaan keuangan yang katanya nggak mudik itu bisa lebih asik sebetulnya soal perencanaan keuangan itu. Kok bisa begitu sih, Bu? Iya, benar. Sebenarnya gini, saya selalu bilang adalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya positif, maka outcome-nya atau hasilnya akan positif. Untuk perencanaan keuangan, kita berhemat, kita tahu kebutuhan dan keinginan seperti apa. Nggak ada COVID juga harus kita lakukan gitu loh, Betul. apalagi ada COVID. Nah, kalau nggak mudik, gitu ya, bisa lebih hemat apa enggak? Semestinya iya. Ya, semestinya iya. Tapi kan tadi saya dengar juga malah jebol nih gara-gara online dan sebagainya gitu kan. Jadi Iya. dalam situasi yang seperti sekarang ini ya, diharapkan buat kita untuk melakukan penghematan terlebih dahulu. Ya, yang kedua adalah ada pos-pos yang tadinya kita mudik, misalnya hotel, transportasi gitu ya. Jangan dijadikan pos-pos sebagai expense atau spending kita gitu loh. Iya. Justru itu memberikan kesempatan buat kita untuk menabung atau untuk berinvestasi. Jadi jangan dialihkan gitu loh. Diharapkan pada nanti saat ini berlalu, ya berakhir gitu ya, maka uang yang ada di kita itu bisa kita gunakan untuk hal yang jauh lebih baik lagi dan bisa kita lakukan untuk berlibur. Iya. Tapi kayaknya kalau sama Kang Arman tidak seperti itu yang terjadi ya Kang ya. Bahkan di rumah itu membuat lebih boros kayaknya Kang. Coba ceritain Kang, kenapa Kang? Iya kan apa namanya anak ya, terutama si anak gitu ya. Kalau kita malah kalau saya sama Dewi sih udah geskolot iya gitunya maksudnya teh. Nah kalau anak kan wajar gitu ya remaja yang disuruh stay at home sampai 2 bulan kan sekarang nggak mau 2 Iya, bulan. Iya, betul. Pasti kan kebosanan itu kan akan ada gitu kan. Terus ya misalnya gitu. Dia Pak, aduh boleh nggak Pak aku beli itu crossing gitu ya dibilang. Ya sekarang lagi naik tuh di anak-anak. Ya udah boleh silakan gitu kan. Terus kan tiba-tiba tambah seminggu lagi, tambah dong di rumah terus. Pak boleh nggak beli tokoh-tokohnya? Nyasro Pak. Belum lagi kayak ini
makanya beli makanan yang online itu. Iya, gitu kan. betul. Sama-sama tuh. Walaupun Dewi masak gitu kan, tapi tetap aja kan namanya juga anak-anak ya gitu kan. Makan yang pertama misal burger gitu ya. Makan kedua tuh kan pasti kan kalau si burger itu masih ada pasti mau kan, pengen makan yang lain gitu kan. Nah itu biasanya ya pesan-pesan tuh gitu kayak gitu. Ya sama satu hal yang sekarang ada di setiap rumah. Karena saya ngalamin juga, Tika ngalamin juga. Kakak Anda juga mungkin ngalamin. Iya. Setiap hari Bu Nona selalu ada teriakan di luar, paket. Sehari bisa 2-3 kali. Oh my Mungkin God. pertanyaannya hampir sama, mungkin Kang Arman juga kita berempat. Itu bagaimana menghadapi hal seperti itu? Kok kayaknya paketnya makin banyak tinggal di rumah tuh ya? Sebenarnya gini, kalau memang kita mau beli sesuatu online, ya sah-sah aja. Kayak Mas Arman tadi gitu, pengen membahagiakan anak gitu ya. Dan supaya anak nggak bosen tentunya, ya sah-sah aja. Sebenarnya kan ini masalah jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang kan gitu loh. Itu kan yang mesti dijaga kan sebenarnya itu gitu ya. Nah kalau misalnya memang ternyata ada pos yang bisa dikeluarkan untuk benar-benar membahagiakan keluarga kita, ya bagus sekali menurut saya. Yang diutamakan adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri gitu. Jangan sampai bablas gitu ya. Itu intinya. Jadi yang namanya perencanaan keuangan, yang namanya penghematan itu bukan pelit, itu bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ada paket, nggak boleh online, enggak. Cuman bagaimana pertama prioritaskan kebutuhan kita. Udah ada kebutuhan kita, sudah terpenuhi. Ada pos yang kita bisa pakai untuk hobi, untuk menyenangkan anak, untuk keluarga yang lain atau yang lainnya. Silakan saja. Nah itu buat kalau ada yang diatur. Kalau nggak ada yang dikontrolnya gimana? Nah gitu ya? susah kan. Nah ini pertanyaan saya Bu Nona, bagaimana untuk nasib rekan-rekan dan saudara-saudara yang bahkan penghasilan berkurang, THR pun tidak ada gitu. Bagaimana caranya, tipsnya supaya kita bisa bertahan di masa seperti ini? Kalau misalnya nggak dapat THR atau income-nya berkurang, udah jelas jangan mudik gitu ya, karena mudik itu pakai uang, ya kan? Iya, betul. Yang kedua, kalau memang income-nya berkurang, tidak ada THR, maka berhentilah untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Jadi fokusnya hanya pada kebutuhan, ya. Dan mulailah benar-benar lihat lagi pos-pos mana yang dibutuhkan. Ya, dana darurat itu sudah harus jelas harus disiapkan. Karena kita nggak tahu ke depannya akan berkurang lagi atau tidak. Itu sebenarnya gunanya daripada dana darurat. Dana darurat itu digunakan apabila kita memang membutuhkan uang yang untuk keseharian kita. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa lihat lagi asuransi kesehatan kita itu sudah benar-benar mengcover dengan kebutuhan nggak? Jangan sampai, nauzubillah min dzalik, pada saat dia sakit, udahlah THR nggak ada, tidak ada coverage dari perusahaannya gitu ya, malah justru habis terbayar dengan biaya rumah sakit. Nah, bagi yang kehilangan pekerjaan, begini, tetap berusaha, nggak mudah memang, tapi berusaha bersikap positif. Satu pintu tertutup, pintu lain insya Allah akan terbuka. Ya, artinya bahwa apabila kita ada kemauan, maka kita selalu ada jalan. Misalnya gini, teman-teman saya yang merasa bahwa wah kalau buka sesuatu bisnis kan ada modal. Nah, jadilah agen asuransi yang tidak ada modal gitu loh. Tidak ada modal, membantu, ada income, yang dibutuhkan hanyalah waktu untuk belajar. Ya Bu, asuransi itulah. Jadi ada beberapa opsi. Nggak semua bisnis juga turun kok. Bisnis farmasi itu naik. Banyak bisnis juga yang naik gitu ya. Meskipun tidak keseluruhannya. Jadi sikapi dengan positif, semangat dengan positif, maka pintu itu akan terbuka.
Ya, satu hal yang saya syukuri di saat pandemi sekarang ya, saya, Tike dan juga Kakak Andalan adalah kami punya asuransi, kami Iya. punya proteksi di saat yang penuh dengan ketidakpastian ini. Betul, dan ini ya. yakin memang pada saat ini ya proteksi memang berguna sekali. Bahkan dengar-dengar kemarin dari teman kita ya bahwa asuransi adalah termasuk bisnis yang lagi naik-naiknya nih dari masa-masa begini Iya. katanya. Lagi Betul, sibuk-sibuknya karena banget. memang pada saat ketidakpastian biasanya orang baru mikir. Iya, betul, Seharusnya betul. itu sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari sebelumnya untuk Iya. antisipasi pada saat ini. Betul. Tapi sekali lagi tidak pernah ada kata terlambat Ya. untuk memulai sesuatu yang baik seperti memiliki asuransi. Nah bicara mengenai asuransi nih Bu, kan anak-anak muda nih yang masih single kayak Kakak Andalan masih belum punya kewajiban lah ya, yang besar gitu. Nah mereka ini juga masih belum punya tanggungan, masih pada sehat juga. Apa memang perlu proteksi gitu kan? Yang namanya proteksi itu sebenarnya tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal yang namanya umur ataupun status sosial, ya. Nggak ada itu yang namanya mau sakit, oh karena dia orang kaya, ya kan dan punya duit, ya udah yang sakit orang kaya aja. Atau karena dia single, belum punya tanggungan, maka ya yang single aja, yang sakit, nggak ada seperti itu. Dan asuransi itu dibutuhkan dan memang saatnya dibeli, memang pada saat kita sehat. Kalau kita lagi sakit, justru asuransi tidak bisa menerima. Nah, karena kita tidak pernah tahu kapan kita sakit, sehingga kalau kita tahu kapan kita sakit, kita bisa ngumpulin duit. Nah, kalau kita punya asuransi, biarkan Cover. perusahaan asuransi itu yang membayar. Ya, pada saat kita sakit, jadi kita konsentrasi kepada penyembuhan. Nah, kembali lagi, saya mau menekankan yang namanya musibah, kejadian, sakit itu nggak ada itu lihat-lihat status sosial, lihat-lihat umur dan lihat-lihat jenis kelamin. Iya, Nggak pilih-pilih sakit tuh. betul Iya. betul sekali. Jadi mau kita single, mau kita sudah berkeluarga, memang kan resiko hidup ya. Ya. Jadi tidak pernah ada yang tahu di rumah aja bisa kepleset, gitu kan? Ya. Betul sekali. Jadi meskipun di rumah aja, saya juga meskipun single harus punya proteksi. Iya, Betul. Kang Arman terima kasih buat sharingnya, Bu Nona juga terima kasih buat ilmunya ya. Sekali lagi kita bisa kok tetap asik meskipun tidak mudik. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengatur Iya. pola pikir kita, mindset kita. Kita mau bahagia bisa kok diatur dari sini dulu mulainya nih. Betul. Dan malah ini harus dipakai momen ini adalah sebagai momen kita mengatur keuangan karena tidak banyak pengeluaran yang kita keluarkan di Lebaran tahun ini. Iya, Gitu. oke. Jadi mudah-mudahan perbincangan kami kali ini bisa menambah wawasan Anda bagaimana Amin. caranya kita bisa mengatur keuangan di saat pandemi seperti sekarang ya. Dan juga kita ucapkan minal aidin wal faizin Oh kali iya, ya. udah mau Lebaran Iya. sebentar lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Lebaran dengan suasana yang lebih lebih baik lagi ya. Keadaan juga lebih baik lagi dan sudah pergi si virus-virus itu dari dunia kita. Ya, kami bertiga dan juga kerabat kerja. Aduh, bahasanya kerabat kerja dari dulu dan juga Live Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sampaikan salam buat keluarga. Dan kalau misalnya Anda punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metro_tv. Kita nanti ketemu lagi. Jadi selalu setia untuk menyaksikan Duit. Duit. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Salam. Dipersembahkan oleh